Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, pasti yang terbesit di benak kita ketika mendengar kata nuklir adalah beracun dan berbahaya. Dan mungkin kita pasti akan flashback terkait kejadian atau tragedi yang menimpa kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang beberapa tahun silam. Terkait dengan adanya bom nuklir yang menyerang ratusan bahkan jutaan warga di sana. Tapi Tribuners, ternyata nuklir itu tidak hanya ada impact negatifnya. Ternyata nuklir mempunyai sisi positifnya juga. Nah, saat ini Yellow Jacket Podcast bersama dengan saya Elon Wichal sudah ditemani dengan seorang mahasiswa berprestasi dari Universitas Indonesia, yaitu ada Maurice Evroza yang akan menjelaskan tentang apa sih manfaat nuklir itu. Selamat siang Bang Maurice. Selamat siang Bang Leon. Bang Maurice, sebelum kita ngobrolin tentang manfaat dari nuklir nih, sebenarnya nuklir itu apa sih Bang? Sebenarnya nuklir itu bisa dibilang sinar gamma yang dihasilkan oleh sebuah material yang radioaktif. Nah, mungkin kan tadi ada beberapa hal yang ini ya, kayak apa itu sinar gamma, apa itu radioaktif. Intinya sinar gamma itu sebuah sinar yang bisa membuat sesuatu itu lebih bereaksi lah gitu kasarnya. Dan itu dihasilkan oleh reaktivitas atau radioactivity dari sebuah material. Materialnya itu seperti apa? Mungkin kalau kita pernah dengar itu kayak uranium gitu kan, atau plutonium. Uranium itu yang mahal. Yang mahal dan semua negara berkejar-kejar gitu, yang gitu. Dan atau yang biasa kita pakai di Indonesia itu namanya kobalt gitu. Nah, itu intinya dari material ini mereka bisa memancarkan sebuah sinar. Dari sebuah sinar itu bisa kita pakailah, tidak hanya untuk yang bisa dibilang bahaya, tapi bisa juga untuk ya membuat sesuatu yang baik gitu. Mungkin membuat sebuah teknik yang bisa menghigieniskan alat-alat medis, ataupun misalnya bisa juga membuat material-material yang tadinya dari limbah menjadi sesuatu yang bisa kita pakai setiap hari. Misalnya kalau di rumah kita ada kitchen set. Nah, dari kitchen set itu kan biasanya ada kayak kayu ya. Tapi kan itu bukan kayu, itu dibuatnya dari ini ya, apa kayak serbuk-serbuk gitu kan. Nah, itu serbuk kayu yang biasanya dicampurkan oleh ada yang namanya compatibilizer atau dari polimer, dari plastik. Dan dari sana itu biasanya bisa diproduksi melalui nuklir untuk membersihkan limbah-limbahnya. Atau yang biasanya juga terpakai itu dari dari ban. Jadi ban semua itu rata-rata ban motor, ban mobil itu misalnya dari Jepang atau apa, itu biasanya mereka akan menggunakan yang namanya sinar gamma untuk membuat karetnya itu lebih kuat, lebih bisa dibilang lebih fleksibel lah gitu. Nah, jadi tidak hanya dari sehari-hari kita, dari yang mungkin atau misalnya yang pernah ke rumah sakit ada sinar radiologi kayak X-ray gitu kan, tapi di luar itu misalnya dari ban ataupun misalnya dari kitchen set, itu semuanya bisa kita pakai dan bisa kita proses melalui si nuklir ini tadi. Sebelum ke situ, kenapa bisa nuklir dianggap berbahaya, bahkan jangka panjangnya bisa ada yang bilang bisa menyebabkan kanker dan sebagainya, itu kenapa sih? Karena itu adalah memang nuklir dalam pengaplikasiannya bisa sangat bahaya, sama seperti banyak hal di dunia ya. Kalaupun kita nyetir atau apa, kalau nggak siap-siap kan pasti bahaya ya. Tapi memang nuklir itu karena sinarnya tadi bisa dia membuat banyak efek samping. Tapi kalau memang kita secara benar ya sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa ada efek samping? Karena ya mungkin kita tidak memakai perlindungan, ataupun mungkin dalam fasilitas nuklir itu kurang adanya, bisa dibilang pertahanan lah gitu. Dalam kita memakai sebuah teknologi nuklir itu biasanya harus ada shielding. Shielding itu misalnya dari LED, itu kan biar si sinar gamma ini tadi tidak keluar dari tempat yang kita inginkan gitu. Bisa dari air ataupun bisa juga dari grafin atau grafena yang biasanya bisa juga dibuat dari limbah sampah, biar mereka si material ini kayak bisa dibilang menghirup dan juga mengabsorb lah dari seluruh sinar dari gamma tadi. Nah, begitu. Biar nggak berbahaya sinar dari nuklirnya ini, emang bisa diaplikasikan jadi apa nih? Selain tadi ada
radiologi, ada X-ray, ada apa lagi sih bisa dibuat? Kalau aku sekarang kebetulan lagi ada riset juga bersama. Ini berkaitan dengan nuklir. Iya, berkaitan dengan nuklir itu bersama BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dan juga IAEA. IAEA itu International Atomic Energy Agency dari PBB atau United Nations. Nah, kenapa dua hal ini penting? Karena dari PBB juga mereka mempunyai, bisa dibilang, sebuah mimpi ya untuk menggunakan nuklir ke arah yang lebih baik gitu. Nah, salah satu caranya apa? Yaitu kita mengolah sampah-sampah dan limbah melalui nuklir. Loh, kenapa ya kan? Kenapa sih kok harus pakai nuklir? Karena intinya begini, kalau misalnya kita ngelihat sampah yang udah ditimbun, itu kan sangat kotor lah, kita udah nggak tahu apa aja. Bingung cara buangnya gimana, apalagi sampah plastik. Iya, bakterinya. Nah, melalui nuklir, karena sinarnya ini bisa kita kontrol seberapa, bisa dibilang seberapa kuatnya, kita bisa ngebuat sinar ini nggak terlalu kuat, nyampe dia cuman ngebunuh bakteri-bakteri ataupun virus yang ngebuat mereka lebih clean gitu kan. Jadi dalam pengaplikasiannya nuklir itu ada beberapa tipe. Misalnya ada kalau yang mungkin biasa kita dengar kan kayak röntgen gitu kan. Tapi dalam misalnya kita riset atau kita dalam industri kita pakainya kilogray. Apa bedanya? Kalau röntgen itu yang dia sudah kayak terpancar gitu. Nah, kalau kilogray itu yang memang kita kontrol, yang kita bisa hitung lah bisa dibilang. Nah, dari sana kalau misalnya yang riset saya sekarang, itu kita ngebuat yaitu tadi, dari limbah-limbah sampah tadi kita proses agar bisa menjadi yang namanya WPC. Apa itu WPC? Wood Plastic Composite intinya. Composite itu apa? Intinya itu tadi, kayak misalnya kalau kita ada kitchen set. Misalnya kitchen set tadi kan pakai yang apa? Yang pakai plastik yang tadi gitu kan, yang itu susah dari kayu. Nah, itu bisa pakai itu. Ataupun misalnya bisa juga dipakai untuk atap-atap rumah gitu atau apa. Jadi bisa juga, ya itu bisa juga. Kenapa bisa untuk atap rumah tuh? Karena ya itu tadi, setiap processing yang melalui nuklir tadi dia akan aktif, dan karena dia aktif tadi akhirnya bisa kita pakai untuk membuat material yang lebih kuat gitu. Jadi tidak hanya untuk ya misalnya kehidupan kita, tapi juga bisa dalam misalnya kita membuat obat. Kenapa membuat obat juga pakai nuklir? Karena dalam sinar gamma ini ada beberapa yang bisa dibilang ya tidak hanya menghigieniskan, tapi juga bisa mungkin mengaktifkan sebuah material gitu. Karena dia jadi aktif, akhirnya obat itu bisa kita telan dan akhirnya bisa baik gitu. Jadi pengaplikasian itu sangat banyak dan lebih banyak malah banding yang sebenarnya kita tahu biasa-biasanya. Berarti ternyata sisi positif dari nuklir itu lebih banyak dibanding sisi negatifnya ya. Betul. Dan saya penasaran cara mengontrol dari sisi sinar hasil dari nuklir ini gimana sih, pakai alat apa? Terus apakah semua orang bahkan mungkin saya bisa langsung mengaplikasikan itu atau gimana tuh? Sebenarnya kalau untuk mengaplikasikannya itu jujur sangat susah ya, dalam artian karena banyak standarisasinya, trainingnya, workshop itu sangat banyak, dan ya sebenarnya bukan kita tidak membolehkan, tapi lebih ke arah untuk keselamatan satu sama lain aja gitu kan. Dan sebenarnya sih kalau memang kalau Bang Leon mau mencoba bisa gitu, tapi memang harus belajar ya dulu belajarnya ya. Ada prosesnya. Karena dalam prosesnya itu sendiri juga itu kita kan ada beberapa itu tadi kan, misalnya ada shieldingnya itu kadangan ada berlapis-lapis, lapisnya itu banyak. Misalnya itu kalau dalam sebuah satu misalnya bulat gini Bang di dalamnya ini misalnya nuklirnya di tengah nih, nanti di luarnya itu gini-gininya tuh akan ada shielding lagi agar semua orang yang di luar fasilitas itu pun masih aman gitu. Dan biasanya kalau misalnya let's say kalau kita pakai kobalt gitu, kobalt itu akan ada berapa puluh meter di bawah air, dan airnya ini akan sebagai shielding juga biar dia tidak bahaya. Jadi sangat banyak lah precautions dan juga cara-cara yang kita lakukan agar si nuklir ini kasarnya hanya keluar di satu tempat yang kita pengen. Tapi kan tadi juga pertanyaan, loh kalau misalnya itu bahaya kita pegang, gimana kita mau naruhnya gitu kan. Nah kalau misalnya itu biasanya kita ada konveyor. Jadi kayak misalnya nanti ada satu konveyor nih, materialnya di sini. Nanti itu akan masuk ke dalam fasilitasnya, dia akan stop, ditaruh, udah di sana aja. Nanti akan ada operatornya di luar ruangan. Jadi kita tidak bersentuhan secara langsung ke alat itu atau betul. Jadi memang aman ya. Aman. Jadi memang kita tidak bersentuhan lah. Kalaupun memang harus mungkin ada maintenance atau apa, itu
harus ya kita ada sequence untuk dimatikan dulu, pakai hazmat, segala sangat banyak. Tapi Dan ya Bang Mauris pernah coba? Pernah ada pernah karena gimana memang tuh rasanya pertama kali coba alat pertamanya jujur merasa pasrah enggak, tapi memang lebih ke arah memang namanya sudah kerjaan karena kebetulan aku juga sekarang jadi research fellow-nya di IAEA untuk mewakili Indonesia ke mereka. Jadi ya memang sudah bagian dari kerjaan yang memang harus dilakukan dan honestly menjadi sebuah pembelajaran sih, jadi lebih sayang ke orang tua saya kayak biar lebih ini aja intinya lebih inilah lebih mengerti bagaimana setiap material itu sebenarnya yang biasa kita pakai yang sebenarnya biasa aja gitu, sebenarnya panjang banget proses yang dibutuhkan. Jadi intinya gitu. Jadi nuklir itu sangat berperan penting sih dalam artiannya karena itu tadi yang biasanya mungkin bisa kayak misalnya kalau limbah tadi ya, yang biasanya mungkin aku sebagai researcher harus aku kayak cuci pakai kimia lah gitu kan, kayak dicuci gitu. Sekarang bisa dilewatin nuklir tadi, conveyor, dan itu kan aku nggak harus megang, langsung semuanya beres. aman, langsung beres semua. Itu kan banyak yang kita potong gitu kan. Prosesnya banyak yang terpotong. Lebih efisien ya berarti. Sangat efisien akhirnya begitu. Nah, penggunaan dari nuklir ke arah positif ini apakah ada sangkut pautnya atau mungkin kedepannya bisa dikaitkan dengan industrialisasi yang ada di Indonesia nih Bang? Jujur sekarang pun sebenarnya udah ada, khususnya pakai yang aku tadi sempat mention kayak ban gitu, atau mungkin ya kayak kitchen set yang tadi yang ada WPC-nya. Jadi ada beberapa perusahaan memang yang sudah menggunakan fasilitas-fasilitas nuklir untuk ya memotong operation cost mereka karena ya memang lebih murah gitu kan. Tapi memang belum banyak karena masih terbatas teknologi, tapi memang kedepannya mungkin tidak hanya di dua ini, tapi ya mungkin dalam bidang farmasi ataupun mungkin di bidang material terbarukan ataupun mungkin di bagian energi itu juga bisa kita lakukan agar lebih industrialisasinya tidak hanya untuk industrinya tapi untuk agar masyarakat juga bisa merasakan lah kebermanfaatannya kebermanfaatannya begitu. Bang Mauris terakhir, Bang Mauris ini kan berkolaborasi dengan dua lembaga yang oke banget nih terkait dengan pengelolaan nuklir. Nah, ke depan Bang Mauris ini pengen menghasilkan produk yang seperti apa sih dari si nuklir ini supaya bermanfaat bagi masyarakat? Jujur kalau aku sendiri pengen produknya itu yang penting bisa dipakai oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin dalam artian kita lihat dulu kebutuhannya di mana. Tapi mungkin kalau aku memang fokusannya ke arah circular ekonomi ya mungkin aku akan membantu biar nuklir ini bisa dipakai untuk membuka lapangan kerja baru ataupun mungkin membuat material-material baru di mana nanti bisa dijual, bisa menaikkan tingkat ekonomi Indonesia. Karena ada salah satu SDGs nomor 8 yang itu untuk economic growth, khususnya di 8,4 dia membahas material resource efficiency. Jadi tidak hanya material-material yang baru yang harus kita ekstraksi, tapi dari limbah-limbah pun harus bisa kita secara efisien gitu kan. Dengan adanya nanti pekerjaan baru, akan ada kegiatan ekonomi baru, GDP bisa naik, semua orang bisa merasakan lifestyle yang lebih baik, yang akhirnya di mana semua orang bisa punya akses gitu. Jadi secara industrialisasi atau untuk itu aku sangat dinamis sih. Yang penting ya kita bisa membantu Indonesia dan semua masyarakat global lah intinya ya agar bisa merasakan ya semua manfaat lah dari nuklir ya, khususnya yang positif gitu. Dan pada intinya jangan terlalu takut dengan suatu hal yang kita khawatirkan akan membahayakan, karena ternyata hal tersebut ternyata ada sisi positifnya. Contohnya tadi adalah nuklir yang ternyata bisa diolah menjadi ya hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat itu tadi ya. Thank you Bang Mauris buat waktunya. Dan Tribuners, itu tadi cerita dan informasi yang mungkin sangat baru bagi saya karena ternyata nuklir bisa diolah menjadi hal-hal atau kebutuhan pribadi yang sering kita temukan sehari-hari. Tetap pantengin Yellow Jacket Podcast di episode berikutnya karena pasti bakal ada narasumber dan juga topik menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe ya.